Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Apa kabar semuanya? Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita bahasa Jepang dasar menggunakan buku Mina Nihongo 1 bab 4. Apa saja yang ada di bab 4? Kita simak dalam video ini sampai selesai. Gambarimasho. Seperti biasa, kita akan mengingat kosakata terlebih dahulu. Oh ya, pertama kita akan mempelajari tentang waktu atau berhubungan dengan waktu. Yang pertama ada kata fung atau pung, artinya menit. Kemudian ji, ini untuk jam. Kemudian nampung, untuk pertanyaan menit, berapa menit. Kemudian nanji, jam berapa. Hang, setengah. Kemudian ima, sekarang. Lalu bagaimana penggunaan jam atau menyebutkan jam dalam bahasa Jepang? Yaitu dengan mengucapkan atau menambahkan kata ji setelah menyebutkan angka. Contohnya jam 1 ichiji, ichi 1, ji itu jam. Jadi ichiji jam 1. Kemudian untuk jam 2 ni ji. Jam 4 yoji, ini khusus ya, minasang bukan yongji tapi yoji. Kemudian jam 7 shichiji, bukan nanaji. Kemudian jam 9 kuji. Selebihnya sama, misalnya jam 3 sangji ya, 3 itu sang tambahkan ji. Kemudian misalnya jam 5 ya, 5 itu go tambahkan ji, goji, dan seterusnya. Nah, seperti biasa kita lihat di ilustrasi ini bagaimana menyebutkannya. Ya, ini ichiji. Ya, lalu bagaimana dengan yang ini? Ya, ini menyebutkannya niji. Ya, jam 2. Selanjutnya, bagaimana dengan yang ini? Ya, karena di angka 3, ini menyebutkannya sanji. Lalu, bagaimana dengan yang ini? Karena ini di angka 7, berarti shichiji, ya, bukan nanaji, tapi shichiji. Lalu, kalau yang ini di angka 4, ya, ini bukan yongji, tapi yoji, ya. Kemudian yang terakhir ini di angka 9 kuji. Ya, bukan kyuji tapi kuji. Nah, itulah menyebutkan jam dalam bahasa Jepang. Masih relatif mudah ya, minasang. Lalu bagaimana untuk menyebutkan menit dalam bahasa Jepang? Ya, kalau tadi jam ditambahkan ji, sekarang kalau menit ditambahkan fung atau pung. Nah, ini nanti berbeda sesuai dengan angkanya ya, minasang kapan menjadi fung, kapan menjadi pung. Yang pertama misalnya 1 menit ini pung yang dipakai, bukan fung tapi pung, jadi ipung. Ini 1 menit, kemudian 2 menit nifung, nah ini dipakai fu, nifung. Kemudian 3 menit sampung, 4 menit yompung, 5 menit gofung. Kemudian 6 menit, ini penyebutannya khusus, ropung. Bukan rokufung, tapi ropung. Lalu untuk 7 menit, nanafung. 8 menit hapung, ini menggunakan pung. Kemudian 9 menit kyufung. Kemudian 10 menit menggunakan jupung. Kemudian 11 menit juipung ya. Ju 10 tambahkan 1 menit ipung. Jadi juipung. Kemudian 12 menit junifung. 20 menit ni jupung, dibalik ya, angka satuannya dulu 2 ni, kemudian puluhan menitnya jupung, ni jupung. Kemudian 30 menit san jupung. Nah, itulah penggunaan atau menyebutkan menit dalam bahasa Jepang. Memang cukup relatif bentuknya berubah-ubah ya, kapan menjadi pung, kapan menjadi fung. Ini minasang harus mengingatnya dengan baik. Nah, seperti biasa kita latihan dengan ilustrasi. Kalau ini jam berapa, minasang? Ya, jam 2 ya, jam 2 lewat 5. Berarti niji lewat 5 menit, gofung. Ya, niji gofung. Lalu bagaimana dengan yang ini? Jam 3 lewat 10 menit ini ya. Sanji, jam 3, 10 menitnya jupung. Sanji jupung des. Sanji jupung des. Lalu bagaimana dengan yang ini? Ini jarum pendeknya di angka 9, tapi lewatnya 20 menit, berarti jam 9, kuji, 20 menit, nijupung. Kuji, nijupung. Lalu bagaimana dengan yang ini? Jarum pendeknya di angka 8, tapi jarum panjangnya di angka 25.
Berarti hachiji nijugofung. Hachiji nijugofung. Nah, bagaimana penggunaannya yang lain? Nah, kita boleh menambahkan kata ima, begitu ya. Ima itu artinya sekarang. Boleh ditambahkan ima juji sanjupung des, ya, seperti dalam gambar. Ima juji sanjupung des, ya. Sekarang jam 10:30 menit. Kata ima di sini menunjukkan berarti jam sekarang, gitu ya, atau waktu sekarang. Ima juji sanjupung des. Sekarang jam 10:30 menit. Nah, untuk 30 menitnya ini sebenarnya boleh diganti kata setengah. Tadi masih ingat minasang setengah? Hang, ya. Boleh diganti hang 30 menitnya. Berarti ima juji hang des. Langsung saja hang, ya. Ima juji hang des, ya. 10 setengah artinya 10:30 menit itu sama. Nah, bagaimana dalam percakapan? Nah, misalnya ada tanya jawab, ya. Minasang kita lihat yang perempuan sebelah kanan. Ima nanji desu ka? Nah, ini untuk pertanyaan, ya. Ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Kemudian yang perempuan sebelah kiri menjawab, Ima goji juppung desu. Ima goji juppung desu. Sekarang jam 5:10 menit, ya. Juppung. Goji juppung desu. Jam 5:10 menit. Nah, bagaimana minasang sampai di sini? Penyebutan waktu apakah dapat dimengerti? Oke, berikutnya kita beralih ke penyebutan hari. Nah, di sini ada nama-nama hari dalam bahasa Jepang. Yang pertama ada Getsuyobi, hari Senin, Kayobi, Selasa, Suiyobi, Rabu, Mokuyobi, Kamis, Kinyobi, Jumat, Doyobi, Sabtu, Nichiyobi, Minggu. Kemudian ada Yasumi, libur, Nanyobi, hari apa? Nah, ini untuk pertanyaan hari nanti, ya. Kemudian ada Kyo, hari ini, Asta, besok, Asate, lusa, Kino, kemarin, Ototoi, 2 hari yang lalu. Nah, bagaimana kata-kata tersebut atau nama-nama hari diikuti dengan keterangan waktunya dalam kalimat? Contohnya, yang pertama, Ashita wa getsuyobi desu. Ashita wa getsuyobi desu. Ini ashita itu keterangan waktunya, ya. Ashita wa getsuyobi desu, ya. Besok hari Senin. Ini ashita wa getsuyobi desu. Kemudian contoh yang kedua, kyo wa, ya. Kyo itu hari ini. Kyo wa nichiyobi desu. Ini kyo wa nichiyobi desu. Hari ini adalah hari Minggu. Ini kyo wa nichiyobi desu. Nah, kita boleh juga menambahkan misalnya libur, ya. Kata libur, yasumi, boleh, ya. Kita menyebutkan liburnya hari apa misalnya nih. Yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Nah, di situ ada kata to, saya warnai kuning. Itu to artinya dan, ya, menggabungkan atau menyebutkan dua benda sekaligus, menghubungkannya menggunakan to, artinya dan. Yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Liburnya hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi to itu dan, ya, dalam bahasa Jepang. Bagaimana minasang untuk menyebutkan hari? Jadi kita tinggal menambahkan wa, kemudian harinya, kemudian des, seperti itu saja, ya. Nah, kita di sini akan menghafal atau mengingat kosakata yang berhubungan dengan tempat. Nantinya kita gabungkan dengan hari, ya. Biasanya kalau nama tempat dengan hari itu ini, ya, tentang buka si tempat itu atau jam operasi atau hari operasionalnya, ya. Misalnya di sini ada ginko, bank, tosokan, pustaka, kemudian yubinkyoku, kantor pos, moru, mall, kemudian depato, toserba atau department store juga bisa minasang. Kemudian benkyo, ini belajar. Kemudian gakko, sekolah. Nah, itu beberapa kosakata yang berhubungan dengan tempat. Nah, kita coba gabungkan dengan hari, ya, minasang. Nah, ini ada di sini ada kara dan ada made. Ini kosakata baru. Kara dan made ini menunjukkan mulai dan berakhir. Jadi kara diartikan dari, kemudian made itu sampai, ya. Misalnya contoh nomor 1. Yasumi wa doyobi kara nichiyobi made desu. Yasumi wa doyobi kara nichiyobi made desu. Liburnya atau libur dari hari Sabtu sampai hari Minggu atau sampai Minggu, ya. Jadi kara itu menunjukkan startnya, kemudian mulai, gitu ya. Kemudian made itu akhir atau sampai, gitu ya.
Yang kedua, Ginko wa getsuyobi kara kinyobi made desu. Ginko wa getsuyobi kara kinyobi made desu. Ya, bank buka dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Jadi Senin jam Jumat itu operasionalnya ya, jam operasionalnya. Makanya dia menggunakan kata kara dan made. Kemudian contoh yang ketiga, Hiruyasumi, itu Hiruyasumi ya, istirahat siang minasang. Hiruyasumi wa 12 kara 1 made desu. Nah, ini tidak hanya untuk hari ya, kara dan made, tapi bisa juga untuk jam operasional. Tidak hanya hari operasional, tapi jam operasional juga bisa ya. Hiruyasumi wa 12 kara 1 made desu. Ya, istirahat siang dari jam 12 sampai jam 1 ya. Jadi itu mulai dan berakhir, makanya menggunakan kara dan made. Kemudian yang keempat, Gakko wa getsuyobi kara doyobi made desu. Gakko wa getsuyobi kara doyobi made desu ya. Sekolah dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, ini bisa juga ya minasang menyebutkan seperti ini. Gakko wa getsuyobi kara doyobi made desu. Berarti sekolahnya dari Senin sampai Sabtu. Bagaimana minasang sampai di sini? Apakah dapat dimengerti? Ya, mudah-mudahan semuanya paham ya. Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke penggunaan kata kerja atau kegiatannya. Ini beberapa kata kerja yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, minasang. Yang pertama ada okimas, bangun. Kemudian nemas, tidur. Hatarakimas, bekerja. Yasumimas, istirahat atau bisa juga libur, minasang. Benkyou shimasu, belajar. Kemudian owarimasu, selesai. Ya, ini semuanya adalah kata kerja atau kata yang mengandung arti kegiatan, begitu ya. Seperti biasa, kita akan mencoba melatih mengingat kosakata dengan ilustrasi. Nah, yang ini apa minasang? Tadi masih ingat? Ya, nemas. Nemas. Kemudian yang ini? Ya, okimas. Okimas. Lalu kemudian yang ini? Ya, benkyou shimasu. Benkyou shimasu. Lalu bagaimana dengan yang ini? Yasumimasu. Yasumimasu. Lalu bagaimana dengan yang ini? Ya, hatarakimasu. Hatarakimasu. Kalau yang ini? Ya, warimasu. Warimasu. Nah, itu tadi ya beberapa kata kerja atau kegiatan yang sering kita lakukan sehari-hari. Nah, langsung saja kita lihat cara penggunaannya, terutama apabila digabungkan dengan keterangan waktu ya, minasang, dengan jam, dengan menit ya. Tentunya kita kan pada saat melakukan kegiatan ada jam, ada menit begitu ya, diikuti dengan waktu. Nah, caranya tidak terlalu sulit minasang, hanya menambahkan ni setelah menyebutkan waktu. Kemudian kata kerja itu biasanya di akhir dalam bahasa Jepang minasang ya. Kata kerja selalu letaknya di akhir begitu. Contohnya, watashi wa rokuji ni okimasu. Watashi wa tetap di awal ya, pelakunya di awal. Watashi wa rokuji ni okimasu. Saya bangun jam 6. Ya, watashi wa rokuji ni okimasu. Jadi okimasu kata kerja di akhir, kemudian keterangan waktunya di tengah. Jangan lupa diikuti dengan kata bantu atau partikel namanya ni ya. Watashi wa rokuji ni okimasu ya, ditandai dengan kata bantu ni. Jangan lupa ya minasang, kalau waktu silakan tambahkan dengan ni. Terutama khusus pakai jam ya, paling banyak menggunakan ni. Nah, langsung saja coba kita latihan menggunakan ilustrasi. Nah, ini ada kata kerjanya apa ini? Tidur ya. Bagaimana kalimatnya? Itu ada jam 10. Ya. Watashi wa 10 ni nemasu. Watashi wa 10 ni nemasu. Saya tidur jam 10. Nah, lalu bagaimana dengan yang ini? Itu ada jam 5, kemudian ada aktivitasnya bangun tidur. Berarti ya, watashi wa 5 ni okimasu. Watashi wa 5 ni okimasu. Seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan yang ini? Ya, itu ada jam 8, kemudian ada aktivitasnya apa itu minasang? Belajar ya. Ya, watashi wa 8 ni benkyou shimasu. Ya, watashi wa 8 ni benkyou shimasu. Saya belajar jam 8.
Nah, bagaimana? Mudah kan? Jadi ada aktivitas, ada waktunya ya. Tinggal kita menyebutkan waktunya menggunakan kata bantu ni, kemudian kata kerjanya di belakang ya. Nah, di sini saya tambahkan keterangan waktu lagi ya yang lain. Di sini ada mai asa setiap pagi, mai bang setiap malam, mai nichi setiap hari. Nah, kan biasa ya kita melakukan perbuatan itu rutin diulang-ulang begitu ya. Mai asa, mai bang, mai nichi setiap pagi, setiap malam dan setiap hari. Nah, lalu bagaimana penggunaannya dalam kalimat? Nah, ini misalnya kalimat yang tadi ya, yang jam 10 tidur atau juji ni nemas. Coba kita tambahkan dengan yang tadi ya, rutin kita lakukan. Berarti misalnya, watashi wa maibang juji ni nemas. Watashi wa maibang juji ni nemas ya. Di sini kita tambahkan maibang sebelum keterangan waktu yang menandakan bahwa tidurnya itu rutin setiap malam jam 10 gitu ya. Watashi wa maibang juji ni nemas. Saya setiap malam tidur jam 10 begitu ya, minasang. Kemudian ini bagaimana? Bangun pagi, Pak. Bangun tidur biasa pagi ya. Jadi rutinnya bagaimana? Watashi wa mai asa ya, setiap pagi. Watashi wa mai asa goji ni okimasu. Watashi wa mai asa goji ni okimasu. Saya setiap pagi bangun jam 10. Bangun jam 5 ya. Watashi wa mai asa goji ni okimasu. Bangun jam 5. Nah, bagaimana minasang? Nah, ini ditambahkan dengan yang kegiatan rutin diulang-ulang ya, atau rutinitas mai asa, mai bang, mai nichi ya, setiap hari, setiap malam atau setiap hari, setiap pagi gitu. Nah, di sini kita coba buat kalimat yang lebih kompleks lagi. Lihat di sini ada tanda panah ya, kegiatannya sama tapi jamnya berbeda minasang. Jamnya berbeda. Ini menandakan berarti ada mulai, ada akhir. Nah, masih ingat penggunaan kalau mulai menggunakan apa, kalau akhir menggunakan apa tadi? Ya, menggunakan kara made. Nah, coba kita terapkan dalam kalimat ini menggunakan kata kerja. Ya, watashi wa 8 ji kara 10 ji made benkyou shimasu. Watashi wa 8 ji kara 10 ji made benkyou shimasu ya. Saya belajar dari jam 8 sampai jam 10. Lihat ini startnya jam 8 ya, kemudian berakhirnya jam 10 ya. Karena ada start dan akhir makanya menggunakan kara dan made ya. Watashi wa 8 ji kara 10 ji made benkyou shimasu ya. Saya belajar dari jam 8 sampai jam 10. Nah, lalu bagaimana dengan yang ini? Coba kita buat kalimat sama-sama minasang. Ini kegiatannya bekerja, berarti hatarakimasu. Jamnya jam 8 awalnya, kemudian akhirnya jam 5. Berarti watashi wa 8 ji kara 5 ji made hatarakimasu. Oh, ini bukan watashi, sorry maaf. Ini cici ya. Cici itu ayah ya. Ini kita ilustrasikan sebagai ayah kita. Imajinasikan. Cici wa 8 ji kara 5 ji made hatarakimasu. Cici wa 8 ji kara 5 ji made hatarakimasu. Ayah bekerja dari jam 8 sampai jam 5 ya. Jadi ada start, ada akhirnya. Bahkan menggunakan kara dan made. Nah, itu penggunaan yang lebih kompleks ya. Minasang kita gabungkan dengan jam, kita gabungkan dengan mulainya, kita gabungkan dengan akhirnya. Jadi kemudian ada aktivitasnya, pola kalimatnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat dalam percakapan ya, penggunaan kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari tadi dalam tanya jawabnya seperti apa. Ini yang perempuan bertanya, "Mai asa nanji ni okimasu ka?" Ya, ingat kalau pertanyaan ditambahkan ka ya, minasang kalau untuk kata kerja pertanyaannya gampang, tinggal tambahkan ka saja di ujung kalimat tersebut, itu sudah menjadi pertanyaan ya dalam bahasa Jepang. Mai asa nanji ni okimasu ka? Ya, nanji ni itu kan pertanyaan untuk jam ya. Kemudian ni itu sebagai kata bantu jam tadi kan, kata partikelnya untuk jam pakai ini. Mai asa nanji ni okimasu ka? Ya, setiap pagi bangun jam berapa? Kemudian si laki-laki menjawab, Mai asa 5 ji ni okimasu. Mai asa 5 ji ni okimasu ya. Setiap pagi bangun jam 5 nih, mai asa 5 ji ni okimasu. Nah, seperti itulah penggunaan dalam percakapan sehari-hari ya. Apabila ada tanya jawab ya, minasang silakan minasang buat contoh percakapan di kolom komentar, nanti akan saya komentari ya atau beri penilaian. Nah, berikutnya karena kita tadi sudah mengingat beberapa kosakata terutama kata kerja gitu ya, kegiatan ada tidur, kemudian bangun, kerja dan sebagainya.
Nah, dalam bahasa Jepang itu ada keterangan waktu yang dilakukan sekarang kegiatannya, atau yang sudah lampau, atau yang negatif gitu ya. Jadi bagian itu kalimatnya katanya berubah ya. Misalnya kita lihat di sini beberapa kata yang sudah kita hafal tadi ada nemas, tidur, okimas, bangun, hatarakimas, bekerja, benkyou shimasu, belajar, kemudian yasumimasu, istirahat ya atau libur. Nah, ini kan positif semua. Ini menunjukkan sekarang ya, minasang, atau masa depan juga bisa. Ini yang berlangsung boleh menggunakan yang ini ya. Jadi contoh-contoh kita tadi semuanya itu terjadi ya, masih terjadi atau sedang terjadi. Nah, bagaimana bentuk negatifnya atau menyatakan tidaknya? Nah, dalam bahasa Jepang itu kata ujungnya berubah, minasang ya. Di sini sudah saya tandai berubah, yang awalnya bunyi mas dirubah menjadi maseng. Itu sudah menjadi kalimat negatif, artinya tidak ya. Misalnya nemasen ya, berarti tidak tidur. Okimasen, tidak bangun. Hatarakimasen, tidak bekerja. Benkyou shimasen, tidak belajar. Yasumimasen, tidak istirahat atau tidak libur. Nah, ini bentuk negatifnya, kita hanya merubah masnya menjadi maseng. Itu sudah menjadi bentuk negatif atau bermakna tidak. Nah, bagaimana dengan lampau ya? Kita kan dalam berbicara, misalnya saya kemarin bangun jam sekian. Nah, kemarin itu kan lampau ya. Nah, lampau juga berubah ya. Masnya itu di ujung berubah menjadi mashita. Nah, itu menandakan sudah terjadi atau lampau. Ya, misalnya nemashita, ya berarti telah tidur gitu ya. Okimashita, telah bangun. Hatarakimashita, telah bekerja. Benkyou shimashita, telah belajar. Yasumimashita, telah istirahat atau telah libur. Nah, ini sudah lampau ya, atau telah dilakukan. Bentuknya berubah dari mas menjadi mashita. Lalu ada masanya juga bahwa kita mengatakan kegiatan yang sudah berlalu tapi negatif, ya negatif lampau istilahnya. Nah, ini juga berubah lebih panjang lagi minasang ya. Dia negatif tapi sudah berlalu ya. Misalnya kemarin saya tidak tidur. Nah, itu kan kemarin kan lampau ya, tidaknya negatif. Nah, itu negatif lampau. Nah, perubahannya bagaimana? Sengnya jadi tambahkan desta ya. Seng yang sudah kita rubah ke bentuk negatif, tambahkan desta yang menandakan lampau. Nemasen desta, tidak tidur ya. Okimasen desta, telah tidak bangun gitu ya. Jadi kemarin sudah lewat gitu. Hatarakimasen desta, tidak bekerja. Benkyou shimasen desta, tidak belajar. Yasumimasen desta, tidak istirahat atau tidak libur. Nah, ini berarti tidaknya udah lalu, sudah berlalu atau sudah lampau. Nah, langsung saja kita lihat contohnya di sini minasang. Watashi wa mainichi benkyou shimasu. Watashi wa mainichi benkyou shimasu. Mainichi itu kan rutinitas setiap hari. Jadi ini menggunakan yang positif biasa ya, karena berulang-ulang jadi tidak perlu dirubah ke lampau ya. Watashi wa mainichi benkyou shimasu. Saya belajar setiap hari atau saya setiap hari belajar. Ini menggunakan positif ya, benkyou shimasu. Berikutnya, watashi wa ashita yasumimasu. Watashi wa ashita yasumimasu. Nah, ashita kan besok belum terjadi. Tadi kan kita yang pakai positif mas itu kan yang sedang terjadi dan masa depan. Masa depan tuh ashita ya, besok itu kan masa depan. Jadi di sini masih pakai positif ya. Watashi wa ashita yasumimasu. Saya besok libur. Nah, ini misalnya ya, saya beri tanda silang menandakan ini negatif atau arti tidak ya. Watashi wa doyobi hatarakimasen. Watashi wa doyobi hatarakimasen. Ya, saya hari Sabtu tidak bekerja. Nah, ini kalimat negatif ya. Masnya jadi masen. Watashi wa doyobi hatarakimasen. Saya hari Sabtu tidak bekerja. Itulah penggunaan bentuk negatifnya ya. Kemudian bagaimana penggunaan bentuk lampaunya? Watashi wa kino ya, keterangan waktu boleh ditambahkan ya minasang setelah wa. Kino ya, benkyou shimashita. Kenapa pakai shimashita? Karena kino itu lampau ya. Kita rubah kata kerjanya menjadi lampau. Watashi wa kino benkyou shimashita. Watashi wa kino benkyou shimashita. Saya kemarin ya, kino itu kemarin, telah belajar nih. Lampau ya, makanya menggunakan mashita. Nah, bagaimana dengan yang lampau tapi kemarin gitu ya? Negatif tapi kemarin gitu maksudnya. Watashi wa kino benkyou shimasen deshita. Ya, watashi wa kino benkyou shimasen deshita. Kinonya menandakan lampau ya, ditandai dengan maseng kata kerjanya. Kemudian untuk bukti lampaunya tambahkan deshita ya. Karena ada kino di situ ya, mau nggak mau kita harus rubah ke lampau ya, deshita. Watashi wa kino benkyou shimasen deshita ya. Saya kemarin tidak belajar nih. Saya kemarin tidak belajar.
Bagaimana minasang? Apakah sudah memahami seluruh pola kalimatnya dengan baik? Silakan apabila ingin membuat contoh kalimat yang banyak, silakan di kolom komentar buat sebanyak-banyaknya, nanti akan saya beri penilaian ya. Oke, sampai di sini untuk pelajaran kita di buku Mina Nihongo bab 4. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Arigatou gozaimashita. Sampai ketemu di video berikutnya. Sayonara.